Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pramudita Dwi Ramadhani Winarto dari kelas MJ 105. Saya akan membahas tentang pemanfaatan TIK yang baik dan bertanggung jawab. Teknologi informasi dan komunikasi adalah teknologi yang digunakan untuk mengumpulkan, menyimpan, mengirim, dan memanipulasi informasi dalam berbagai bentuk. TIK ini mencakup perangkat keras atau hardware, perangkat lunak atau software, serta jaringan dan infrastruktur yang mendukung aliran informasi dan komunikasi. Namun, definisi ini dapat berbeda-beda tergantung dengan perspektif dan konteks yang digunakan oleh para ahli. Manfaat data TIK ini kita bisa mengamankan data, keamanan data. Contohnya, kita bisa mengamankan data dengan email, terus bisa juga pesan instan, dan lain-lain. Yang kedua adalah akses informasi yang lebih mudah. Kita bisa mencari di ensiklopedia online, berita digital, dan mesin pencari yang lainnya. Yang ketiga adalah peningkatan produktivitas. Dan yang keempat adalah pendidikan dan pembelajaran. Nah, untuk pendidikan dan pembelajaran ini, contohnya ada e-learning, kursus online, dan sumber belajar digital yang lainnya. Kasus pemanfaatan TIK yang benar, e-learning. Nah, e-learning itu apa? E-learning itu adalah suatu sistem atau konsep pendidikan yang memanfaatkan teknologi informasi dalam proses belajar mengajar. Untuk platform e-learning apa saja? Ada Coursera, Udemy, dan Khan Academy. Ini memungkinkan siapa saja untuk belajar dari mana saja. Apa saja manfaat dari e-learning? Manfaatnya adalah, pertama, bisa akses ke materi pembelajaran yang berkualitas tinggi, fleksibel waktu dalam tempat belajar, dan biayanya biasanya lebih terjangkau dibandingkan dengan pendidikan tradisional. Selain manfaat, penggunaan TIK ini juga ada risikonya. Risiko yang pertama ini adalah ancaman kebocoran data, pribadi atau informasi sensitif kita. Yang kedua adalah privacy. Yang ketiga adalah kecanduan. Nah, penggunaan yang berlebihan dalam TIK dapat menyebabkan kecanduan dan mengganggu kehidupan kita sehari-hari. Yang keempat adalah disinformasi. Disinformasi ini berupa penyebaran berita palsu atau informasi yang menyesatkan. Contoh kasus pemanfaatan TIK yang salah ini adalah disinformasi. Disinformasi ini atau hoax ini adalah informasi yang salah atau menyesatkan yang disebarkan untuk tujuan menipu atau memanipulasi persepsi publik. Disinformasi atau hoax ini bisa berbentuk berita palsu, foto atau video yang dimanipulasi, dan lain-lain. Dampaknya apa saja dari disinformasi? Dampak yang pertama adalah kerusuhan sosial dan politik. Yang kedua adalah kerugian finansial akibat penipuan. Yang ketiga adalah kerusakan reputasi individu atau organisasi. Dan yang terakhir adalah gangguan kesehatan. Nah, disinformasi ini seringkali dirancang untuk tampak seperti berita atau informasi yang sah, tapi sebenarnya tidak didukung oleh fakta atau bukti yang dapat dipercaya. Bagaimana cara kita menggunakan TIK secara bertanggung jawab? Yang pertama adalah perlindungan data. Nah, bagaimana caranya? Pertama, kita harus menggunakan kata sandi yang kuat, lalu mengaktifkan autentifikasi 2 faktor, lalu menghindari berbagai informasi pribadi di platform yang tidak terpercaya. Yang kedua adalah verifikasi informasi. Caranya bagaimana? Dengan mengecek sumber informasi sebelum membagikannya dan menghindari penyebaran berita palsu. Nah, yang ketiga adalah manajemen waktu. Caranya kita dengan mengatur penggunaan TIK untuk menghindari kecanduan dan menjaga keseimbangan hidup. Yang terakhir adalah edukasi dan literasi. Bagaimana caranya? Meningkatkan pemahaman tentang TIK dan cara menggunakan TIK secara aman dan efektif. TIK adalah alat yang bermanfaat, tetapi seperti semua alat,
penggunaannya harus bijak dan bertanggung jawab. Dengan meningkatkan literasi digital dan kesadaran akan resiko yang ada, kita dapat memastikan bahwa TIK digunakan untuk kebaikan bersama dan membawa manfaat yang maksimal bagi semua orang. Dengan presentasi ini diharapkan teman-teman dapat memahami manfaat dan risiko penggunaan TIK serta bagaimana menggunakan TIK secara bertanggung jawab untuk meningkatkan kualitas hidup dan mengurangi potensi masalah yang timbul. Mari kita tingkatkan literasi digital dan gunakan TIK untuk kebaikan bersama. Terima kasih sudah menonton.